Halo Sinekde, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini kembali ke bagian jatah ngomongin film horor Indonesia. Sebenarnya masih tertarik gak sih lu nonton film horor Indonesia? Seriously. Ini pertanyaan yang sebenarnya penting buat dijawab karena ini menyangkut industri kita kan. Orang kan berasumsi horor itu populer. Horor tuh selalu rame, makanya horornya banyak terus tuh yang dibikin. Cuman sebenarnya kalau dari penontonnya sendiri masih tertarik nggak? Gue penasaran sih, walaupun gue yakin ya penonton Cinecrip itu nggak mewakili sebagian besar penonton film Indonesia. Tapi sebenarnya lu tuh masih tertarik gak sih nonton film horor Indonesia? Ini khususnya buat temen-temen yang memang rutin nonton film horor lokal ya. Kalau yang emang dasarnya tuh udah malas dari dulu gitu, belum mengubah persepsinya kalau film Indonesia udah mulai maju dan segala macam, itu lain cerita. Tapi kalau yang dulu itu sempet excited sama horor kita, apakah sekarang masih tertarik? Kalau gue soalnya sejujurnya ini udah mulai capek sebenarnya. Awal tahun tuh gue sempet semangat tuh karena kan emang kualitasnya naik ya. Di awal tahun tuh kelihatan naik, gue rajin nonton ya, kadang dapat yang zonk, kadang dapat yang mending, tapi gue rajin tuh. Tapi kayak 3 bulan terakhir ini mulai semakin dikit gitu yang gue tonton. Di saat yang rilis makin banyak. Kayak 3 bulan terakhir paling cuman 6 sampai 7 judul yang gue tonton di bioskop. Itu pun beberapa gue tonton karena si Arya gak bisa nonton. Jadi kayak jatahnya tuh buat gue. Padahal tiap minggu kan pasti ada satu film horor tuh yang rilis di bioskop. Jadi kalau gue ngomong 3 bulan terakhir berarti ada sekitar 12 sampai 15 judul ya. Dan gue paling nonton gak nyampe setengahnya lah. Jadi gue bosen, capek gitu-gitu aja gitu. Kalau temanya gitu-gitu aja sebenarnya masih bisa ketolong ya sama approach-nya. I mean kalau di Hollywood pun sebenarnya kan tema horor itu juga nggak sekaya itu tuh. Film-film yang rame di sana horornya kan ya udah temanya ya seperti itu, kesurupan misalkan. Tema tuh sebenarnya nggak masalah kalau repetitif, kalau diulang-ulang tuh masih fine. Yang bahaya kan kalau misal approach-nya gitu-gitu aja. Kalau approach-nya gitu-gitu aja, temanya mau lu utak-atik seperti apapun nih hasilnya sama. Itu yang bikin gua agak bosen beberapa waktu terakhir. Masalahnya horor kita dua-duanya gitu-gitu aja, temanya gitu-gitu aja, approach-nya juga ya sama. Jadi sebenarnya awalnya tuh gua agak ogah-ogahan nih review yang satu ini, cuman karena lagi persiapan JAV nih kan, jadi kayak Aryanya tuh sibuk mau ke Jogja dan segala macam, so gue yang mereview. Awalnya gue agak ogah-ogahan tuh karena aduh nih jangan-jangan horor yang gitu lagi. But turns out ternyata yang baru gue tonton ini tidak semonoton itu, tidak segitu-gitu doang yang gue pikirkan. Yaitu ada film berjudul Guna-Guna Istri Muda, bikinannya Raska Robertanto ya, yang merupakan remake dari film berjudul sama rilisan tahun 1977. Apa yang bikin gue bilang kalau ternyata film ini nggak gitu-gitu doang? Ya soal approach tadi. Kalau tema kan ya udahlah sebenarnya nggak jauh-jauh beda tuh, masih soal klinik, masih soal santet, masih soal pelet, itu sebenarnya kan nggak jauh-jauh beda. Cuman approachnya nih yang buat gue nih lumayan menarik di film ini. Orang yang bikin filmnya, mereka yang ada di balik layar Guna-Guna Istri Muda ini tahu kalau basic cerita di film aslinya itu sinetron banget. Soal poligami lah, soal perselingkuhan lah, serba sinetron dan serba lebay. That's why mereka gak berusaha terlalu keras ngasih tontonan yang sok serius. Walaupun kalau lu saksikan dari looknya nih, sebenarnya Guna-Guna Istri Muda kan kelihatan lumayan mahal ya buat ukuran horor lokal tuh. Lu perhatiin aja shot-shotnya, pilihan angle-nya kan lumayan cakep sebenarnya. Gak kelihatan murahan, tapi approach ceritanya itu yang gak berusaha kelihatan elegan. Sebaliknya malah sengaja digiring ke arah film-film over the top, ala-ala B-movie lah, ala-ala film horor kelas B yang itu fun. Biar gampang gue kasih contoh deh. Gini, pertama kali lu ngeliat di film ini ya ada karakter yang kena santet. Dia tuh bukan dikirimin paku gitu misalkan ke perutnya sampai muntah-muntah darah gitu. Bukan kayak gitu. Pertama kali lu ngeliat ada karakter yang kena santet, itu ada seorang cewek tuh dibikin gatel ininya, kememnya. Kememnya dibikin gatel dengan cara dikirimin belatung. Itu tahe banget sih. Itu brengsek banget. Konyol, tapi itu kekonyolan yang sengaja dibikin buat ngasih tontonan yang cheap dan fun. Bayangin deh, biasanya horor kita kan, wah kamu kena santet ya. Itu di sini garuk-garuk. Itu gue suka sih, itu gue lucu, itu fun banget, itu khas B-movie banget lah. Kalau ceritanya sendiri berpusat pada karakter Angel yang dia tuh udah punya pacar, si Leo namanya. Tapi di saat bersamaan dia juga jadi cewek simpenan om pengusaha yang namanya adalah Burhan. Nah si Burhan ini akhirnya dibolehin sama istrinya Vivian buat nikahin Angel. Jadilah si Angel ninggalin Leo buat jadi istri mudanya Burhan. Bukan cuma karena Burhan lebih kaya ya, tapi Angel juga akhirnya sadar
sadar kalau selama ini pas pacaran sama Leo dia itu jadi korban ilmu peletnya si cowok itu. Ribet kali. Tapi gue suka loh itu part dimana si Leo itu melet guna-gunain si Angel. Soalnya selama ini ya kan stigma yang muncul di film horor itu yang pakai ilmu-ilmu begituan tuh, pelet lah, susuk lah, kan cewek biasanya. Ceweknya cewek pelakor gitu misalkan, berusaha merebut pasangan orang gitu. Ya udah, cowok jarang. Nah, di sini ada cowok. Walaupun nantinya si cewek juga ngelakuin hal yang sama ya, tapi yang pertama dikasih lihat mengguna-guna itu cowoknya dulu. Dan in real life ya terserah ya lu percaya mistis atau enggak, tapi in real life yang berusaha melakukan itu, yang jadi kucing itu kan juga cowok. Banyak juga cowoknya. Suka deh gua part ini. Tapi bukan si Leo doang yang pakai ilmu di film ini. Karakternya hampir semuanya itu sinting. Hampir semuanya itu ya nih karakter diguna-guna istri muda nih ya. Kalau bukan lonte ya dia gold digger atau tukang pelet atau tukang nyantet orang atau semuanya dia guna-gunain, dia nyantet pula. Ada yang klien dukun, ada yang ya dia dukun ya. Jadi kayak nih dunianya hancur nih. Hampir semuanya itu bejat. Vivian doang gue lihat yang rada bener karakternya si Lulu Tobing. Rada bener ini karakternya. Tapi tetap dia tetap pakai jasa dukun. Jadi si Vivian ini rajin sholat, baik hati, suka beramal, tapi percaya sama omongan dukun. Apapun yang dia lakukan itu based on dia diskusi sama sosok dukun. Jadi sebenarnya nggak ada yang bersih di film ini. Semuanya tuh bejat. Dan karena itu, karena hampir semua karakternya itu bejat, hampir semua karakternya itu rusak, formula cerita ala sinetronnya tuh jadi bisa jalan, jadi bisa fun. Karena coba deh lu pikir kalau lu nonton cerita-cerita ala sinetron, yang gue bilang ya ala sinetron dalam tanda kutip, tapi karakternya baik semua, karakternya itu sopan semua nih, pemuka agama semua misalkan, ya bosen kan. Malah karakternya harus banyak yang bejat. Nah, guna-guna istri muda karakternya kayak gitu. Mereka tuh nanti akan saling mengguna-guna, akan saling santet, saling selingkuh, saling nyabutin rambut satu sama lain buat dijadiin santet, jadiin pelet. Seru itu jujur. Seru, over the top. Dan di sini bukan alurnya doang ya yang over the top dan lebay, elemen-elemen lainnya juga. Makanya di saat ceritanya itu sempat rada repetitif ya di tengah, karena kan intinya ya cuman muter-muter di konflik saling santet, saling pelet itu tadi. Meskipun sempat seperti itu, gue nggak pernah sepenuhnya itu bosan pada saat nonton. Soalnya selalu ada aja nih elemen di filmnya yang over the top, yang anjir nih lebay banget sih, itu selalu ada. Dan itu nggak selalu di hal-hal yang berkaitan dengan cerita ya. Misal nih karakter dukun yang namanya Mbah Sumi yang diperanin Happy Salma deh. Itu lo lihat mukanya, rusak kan mukanya, kayak ada apa sih tuh urat-urat luka or apapun itulah. Itu make upnya lebay banget, kayak cheesy banget. Dan gue yakin itu disengaja biar kelihatan wah ini emang film B-movie. Terus cara dia ngirim santet tuh, kalau dukun-dukun biasanya kan ya udahlah santet tuh itu berdoa itu Tuhan, bukan Tuhan ya, setan atau apa gitu. Si Sumi kagak nih, ini manusia dukun muka rusak nih, enggak, dia joget kayak orang lagi apa ya, ritual selebrasi dan pakai kibas-kibas rambut tuh. Gue suka banget sih sebenarnya lihat Happy Salma tuh gini, terus kayak iklan Pantene anjir gitu. Itu konyol but it's fun. Dan itu disengaja. Everything about Mbah Sumi itu konyol but in a very very fun way. Nah, kalau ngomongin santetnya nih ya kayak yang sempat gue mention di awal tadi lah. Bentuknya tuh lumayan kreatif, nggak yang wow santet des paku masuk perut muntah darah itu. Atau itu nih yang juga klise nih. Ada karakternya tuh yang kesakitan, terus ceweknya biasanya tuh nanya, "Kenapa kamu? Kenapa?" Terus sesak napas, terus dari mulutnya keluar rambut, ditarik panjang banget kayak orang sulap tuh. Itu yang sebenarnya ngebikin formula soal santet tuh ngebosenin, bukan karena santet lagi, tapi karena santetnya yang gitu lagi. At least di guna-guna istri muda nih santetnya rada beda. Tadi itu yang pertama tuh bikin gatel kemem tuh. Nah yang kedua nih sempat ada santetnya tuh ngirim banjir darah, bikin karakternya tuh tenggelam kayak The Shining tuh kan. Kayak The Shining, gue tahu nih si Robby Artanto pengen ngasih tribute ke The Shining, dibikin tenggelam banjir darah. Atau yang udah lu lihat di trailernya ya, bikin si korban tuh si Anjasmara itu mikir bahwa dia itu berubah jadi babi ngepet. Ini bukan kayak werewolf tapi ya, bukan kayak babi ngepet tuh kan. Dia sebenarnya nggak berubah jadi babi ngepet, cuman kayak yang diserang tuh psikisnya. Dan itu penjelasan yang lumayan menarik loh. Di film ini dia ngasih penjelasan naskahnya
kalau ya itu santet-santet yang dikirim itu sebenarnya cuma ada di kepala si korban. Ada ular nyerang, nggak ada sebenarnya ularnya, psikisnya yang diserang. Berubah jadi itu tadi ya, were babi ngepet itu sebenarnya bukan dia beneran berubah, tapi dia dibikin merasa berubah jadi babi. Jadi emang naskah bikinannya Alim Studio dan Titin Watimena ini punya banyak konsep yang kreatif lah. Termasuk klimaksnya dia di atas kertas idenya ya. Idenya itu kreatif loh. Dia tuh kan gabungin antara elemen horror klinik, action superhero, di mana para dukun tuh bertarung kayak superhero, sama zombie. Itu digabung jadi satu. Sekali lagi over the top tapi disengaja dan fun. Cuman yang agak gue sayangkan adalah di sini pengadeganannya nih. Pengadeganannya tuh masih banyak yang kudu dipoles lah. Karena kan action lempar jurus gitu. Itu kan nggak gampang emang. Dan di sini gue ngeliat masih belum maksimal di situ. Iya, kalau skor boleh lah gue kasih 7 dari 10. Sebenarnya banyak kekurangan ini film. Cuman itu tadi, ini sangat fun. Banyak hal yang konyol dan fun untuk ditonton. Dan gue nggak berpura-pura ngomong wah gue selera gue terlalu tinggi nih untuk bisa terhibur sama tontonan seperti ini. No, gue dengan jujur ngomong gue terhibur. Jadi kalau lu adalah tipe-tipe yang seperti saya nih, yang suka sama hal-hal yang tadi gue jabarin tuh, gatel kemem lah atau apa, tonton film ini. Ini film yang pendekatannya itu nggak taking itself too seriously. Dan intinya sih ya karena tadi gue sempat bilang di awal ya, saking monotonnya horor kita belakangan ini, guna-guna istri muda dengan approach-nya yang ala-ala B-movie, dan sama sekali nggak ngandelin jumpscare ya, itu gue sempat lupa bahas tuh, nggak ngandelin jumpscare, nggak ngandelin penampakan hantu, ya karena semua itu jadi kerasa fresh, saking monotonnya industri horor kita. Ya jadi silakanlah dicoba ditonton, lu akan lihat santet-santet absurd di sini. Ya let's say support film-film yang berusaha jadi beda lah. Dan buat yang udah nonton bisa juga bagiin review lu di kolom komentar seperti apa, apakah setuju sama gue atau gak setuju, silakan bebas. Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang sudah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih join sampai hari ini, terutama beliau-beliau ini ya dari tier Besti dan La Familia, makasih banget. Makasih kemarin sudah meramaikan live stream bulanan khusus member. Nanti silakan gabung kalau mau ikutan juga yang bulan depan. Gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.